Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget buat kesehatan kita, yaitu 5 jenis makanan yang sebaiknya kita waspadai kalau mau tekanan darah tetap aman terkendali. Yuk kita bongkar sama-sama apa aja sih musuh dalam selimut yang ada di piring kita. Oke, langsung aja ya. Pernah kepikiran nggak sih makanan apa yang setiap hari kita santap, ternyata diam-diam bisa jadi bom waktu yang bikin tensi darah kita melonjak? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, akar masalahnya itu cuma satu, teman-teman. Natrium. Ini dia bahaya yang sering banget tersembunyi di makanan kita. Ada loh batas harian yang dianjurkan, dan faktanya banyak banget dari kita yang sering kebobolan tanpa sadar. Nah, ini dia angka ajaibnya. Menurut Kemenkes RI, batas asupan natrium kita dalam sehari itu adalah 2.300 mg. Coba deh ingat-ingat angka ini, karena ini bakal jadi kunci dari seluruh pembahasan kita hari ini. Tapi 2.300 mg itu sebanyak apa sih? Biar gampang ngebayangin ya, coba lihat ini. Jumlah segitu tuh setara dengan cuma 1 sendok teh garam dapur. Iya beneran, cuma 1 sendok teh aja untuk semua yang kita makan dan minum seharian penuh. Lantas, kenapa angka ini jadi penting banget? Soalnya, asupan natrium yang berlebihan itu adalah salah satu biang keladi utama dari hipertensi. Ini adalah kondisi di mana tekanan darah kita tinggi terus-terusan, yang ujung-ujungnya bisa ningkatin risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan serius lainnya. Ngeri kan? Oke, sekarang kita udah kenal sama masalahnya. Waktunya kita kenalan sama para tersangkanya. Kita bakal bedah 5 jenis makanan yang umum banget kita temui, tapi ternyata kandungan natriumnya itu tinggi banget. Tersangka pertama, wah ini sih favorit sejuta umat, mie instan. Tapi masalah utamanya itu bukan di mie-nya loh, melainkan di dalam bumbu sachetnya yang kecil itu. Jangan salah, satu bungkus bumbu itu aja natriumnya bisa sampai 1.500 mg. Itu udah lebih dari setengah jatah harian kita. Selanjutnya, yang kedua, ada makanan kalengan. Garam itu kan pengawet yang ampuh banget ya. Nah, makanya makanan kalengan, mulai dari sarden, kornet, sampai sayuran kaleng, biasanya direndam dalam larutan garam biah awat. Akibatnya, tentu saja kandungan natriumnya jadi meroket. Oke, 2 udah kita bahas. Tapi yang ketiga ini, saya yakin banyak dari Anda yang bakal nggak nyangka. Udah siap? Dan ini dia! Kerupuk! Betul sekali. Camilan renyah yang sering kita anggap enteng ini ternyata bisa jadi bom natrium. Kenapa? Karena proses pembuatannya seringkali pakai garam yang lumayan banyak untuk menciptakan rasa gurih yang bikin nagih itu. Nomor 4 ini sih udah jelas dari namanya ya. Ikan asin. Makanan tradisional yang enak ini, proses pengawetannya memang mengandalkan garam dalam jumlah yang masif. Jadi ya, sudah pasti kandungan natriumnya itu luar biasa tinggi. Dan yang terakhir, nomor 5, adalah kecap asin. Bumbu dapur andalan ini sering kita tuang ke makanan tanpa pikir panjang. Padahal, cuma dalam 1 sendok makan kecap asin, itu bisa terkandung lebih dari 900 mg natrium. Bayangin, itu udah hampir setengah dari jatah harian kita, cuma dari 1 sendok bumbu. Oke, dengerin daftar tadi mungkin bikin sedikit cemas ya, tapi tenang. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kita lebih sadar dan bisa ambil alih kendali. Jadi, gimana dong caranya kita ngurangin asupan garam? Yuk kita lihat solusinya. Ada 4 langkah cerdas yang bisa kita coba. Pertama, yuk jadi detektif label. Biasain baca informasi nilai gizi di kemasan. Kedua, kalau ada pilihan, cari produk yang punya label rendah natrium. Ketiga, dan ini yang paling jitu, masak sendiri di rumah. Anda yang jadi bosnya, Anda yang ngatur takaran garamnya. Dan keempat, ini yang paling seru, eksplorasi dunia rempah-rempah buat nambahin rasa. Coba deh ingat kata-kata ini. Rasa lezat itu nggak harus selalu datang dari botol garam. Rasa yang kaya dan kompleks itu justru bisa kita ciptakan dari lada, ketumbar, kunyit, bawang putih, dan berbagai rempah lain yang ada di dapur kita. Nah, setelah kita bongkar semua informasinya, sekarang adalah giliran Anda untuk bertindak. Karena pengetahuan tanpa aksi itu percuma kan? Yuk kita mulai satu kebiasaan baru yang lebih sehat mulai dari hari ini. Tentu saja, ada satu hal penting yang perlu diingat. Pembahasan kita ini sifatnya untuk menambah wawasan ya. Untuk kondisi kesehatan pribadi dan saran medis yang paling tepat, jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi kepercayaan Anda.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari semua yang udah kita bahas, apa sih satu aja kebiasaan kecil yang bakal Anda coba ubah mulai hari ini? Apa mungkin mengurangi bumbu mie instan jadi setengah? Atau mulai melirik label nutrisi pas belanja? Coba pikirkan. Karena perubahan kecil hari ini bisa membawa dampak yang sangat besar untuk kesehatan Anda di masa depan.